Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan diiringi dengan takbir dan tahmid serta tahlil, kita melangkahkan kaki ke masjid kita untuk merayakan hari kegembiraan, hari kesenangan, karena telah menunaikan ibadah yang agung, ibadah puasa. Karena itu kita bergembira bukan karena banyaknya puasa kita. Kita bergembira bukan karena lamanya kita sholat malam. Kita bergembira bukan karena banyaknya sedekah yang telah kita keluarkan, tapi kita bergembira karena Allah yang Maha Besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hanya karena keutamaan dari Allah, bukan karena lamanya kita berdiri, tapi karena keutamaan dari Allah, bukan karena banyaknya sedekah kita, wa bi rahmatihi, tapi semata-mata rahmat dari Allah. Karena itulah falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan hal tersebut. Bergembira dengan Islam, bergembira dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah puncak kegembiraan seorang muslim. Ketika tiba hari raya, maka yang diingat oleh seorang muslim pertama kali adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan ketika kalian menyempurnakan puasa kalian, maka hendaklah kalian walitukabbirullah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari segala yang besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri. Bukankah kita sanggup berpuasa sebulan penuh tanpa disuruh, tanpa dijagai, dan tanpa embel-embel dari siapapun, kecuali kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa qiyamul lail selama 1 bulan penuh, bahkan di akhir Ramadan kita tambah, semata-mata karena mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang muslim hendaknya memperbaiki dirinya, tidak menunggu orang lain,
seorang suami ketika ingin istrinya baik, jangan menunggu istrinya baik duluan, tapi hendaklah dia memulai dengan dirinya sendiri. Ketika seorang anak ingin orang tuanya baik, maka jangan dia menunggu orang tuanya baik, tapi dia mulai dengan dirinya sendiri. Ketika kita ini rakyat ingin pemerintah kita baik, tidak usah menunggu pemerintah kita baik baru kita menjadi baik, tetapi perbaikilah diri kita kalian, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib keadaan suatu kaum, termasuk kita semuanya siapapun, kecuali dia memperbaiki dirinya sendiri. Karena itu sebagai nasihat di hari yang mulia ini, di hari yang fitri, jamaah salat ini yang berbahagia, saya wasiatkan yang pertama kepada orang tua. Orang tua adalah tonggak rumah tangga yang bertanggung jawab untuk kebaikan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Sebagian orang tua mengeluhkan anaknya, tetapi dia tidak mengeluhkan dirinya sendiri. Bahkan sebagian orang tua, kalau dia sudah jadi bapak, maka dia adalah bapak yang suka diam dan membisu, sehingga anak-anaknya lahir sebagai anak-anak yang cengeng, anak-anak yang banci, atau anak-anak yang tidak kembali kepada kelaki-lakiannya karena tidak ada komunikasi dari orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Quran komunikasi orang tua dengan anak itu pada 19 tempat di dalam Al-Quran. Dan di antara 19 tempat tersebut, 17 tempat itu komunikasi antara ayah dengan anak. Hanya 2 komunikasi antara ibu dengan anak. Tetapi sebagian besar di antara kita yang paling banyak membicarai anaknya adalah ibunya, bukan bapaknya. Anaknya takut berbicara kepada bapaknya karena bapaknya kalau bicara cuma memerintah dan marah. Kalau tidak lakukan ini, kamu dapat bagian ini. Kalau ditanya, diam-diam saja. Tiba di rumah diam, ketika makan diam. Nanti ketika ada yang dia tidak senangi atau ada yang dia tidak setujui, maka dia marah. Itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ramadan mendidik dia untuk mengambil rohani dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki hubungan kembali dengan anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ibu. Wahai para ibu, ibu sebagaimana yang kita ketahui adalah madrasatul ula lil bait. Ibu adalah sekolah yang pertama di rumah, bahkan sekolah yang pertama sebelum anak-anak itu bersekolah. Karena itu wahai para putri yang belum menikah, hendaklah mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu. Jangan mempersiapkan dirinya hanya ingin menjadi seorang istri. Jangan menikah hanya karena cinta atau hanya karena pekerjaan suami atau banyaknya gajinya dan hartanya. Itu tidak cukup.
Bukankah sebagian manusia yang punya harta yang lebih, pekerjaan yang bagus, justru rumah tangganya tidak lama bertahan? Kenapa bisa demikian? Karena anak-anak putri itu tidak dididik menjadi seorang ibu. Hanya dia dididik menjadi seorang pendamping pasangan bagi suaminya. Itu pun ketika dia senang saja, ketika dia cinta saja. Tapi ketika hilang cintanya karena berbagai macam sebab, karena banyaknya fitnah dan ujian, karena berlalunya waktu dan kehidupan, maka cintanya memudar dan hilang. Maka kemudian dia tidak bisa menunaikan kedudukannya sebagai seorang ibu. Karena itu Ramadan mendidik kita dengan ibadah yang luar biasa, agar kita merenungi apa yang saya siapkan untuk menjadi seorang ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketiga, jamaah salat yang berbahagia, suami. Wahai para calon suami dan juga para suami yang telah punya istri, ketahuilah ketika kalian akad nikah dengan seorang perempuan, maka bumi ini bergetar, langit bergetar, karena ada seseorang yang kemudian mengikat janji untuk kemudian ingin menjadi pelindung seorang wanita, ingin menjadi pengayom seorang wanita, dan ingin menjadikan tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Karena itu seorang suami ketika dia sudah akad nikah, maka baik buruknya istrinya itu menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau istrinya tidak pakai hijab, maka dosanya juga ditanggung oleh suaminya. Kalau istrinya tidak puasa, maka dosanya juga ditanggung oleh suaminya. Kalau istrinya tidak salat, maka dosanya juga ditanggung oleh suaminya. Karena itu seorang calon suami hendaknya bertakwa kepada Allah, belajar bagaimana menjadi suami yang baik. Bukan sekadar suami yang bisa mencarikan uang yang banyak, tetapi menjadi suami yang bisa mendidik istrinya, apalagi kalau dia punya anak, agar kemudian bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berikutnya seorang istri. Wahai para istri atau calon istri, menjadi istri itu tugas yang berat. Ingatlah, ketika kalian akad nikah, maka surga kalian berpindah dari bapak dan ibu kalian, berpindah kepada suami kalian. Maka hendaklah kalian taat kepada suami, karena itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartul mar'atu an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh saya memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ini menunjukkan agungnya kedudukan suami di dalam Islam. Karena itu wahai para ibu, para istri, suami kalian adalah petunjuk bagi kalian. Baik buruknya rumah tangga kalian itu kembali kepada suami kalian. Karena itu hendaklah kalian taat kepadanya selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
banyak mendoakan suami-suami kalian, dan hendaklah selalu mendoakan suaminya agar mencari harta yang halal, karena harta yang halal itu mempengaruhi keluarga seluruhnya, bahkan mempengaruhi masyarakat seluruhnya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian berikutnya sebagai seorang anak, jamaah salat yang berbahagia, kita seluruhnya di sini adalah anak. Walaupun sebagiannya juga sudah menjadi orang tua, tapi kita adalah anak, karena itu adalah sunnatullah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, maka itu adalah bagian dari pengorbanan orang tua kita. Maka ketika kita punya harta, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kendaraan, atau nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, maka jangan lupa orang tua. Orang tua bisa mengatur dan mendidik anak-anak yang banyak. Ada manusia yang dikaruniai oleh Allah anak yang banyak, 12, 15, bahkan ada yang lebih dia bisa atur. Tetapi hampir jarang sekali kita dapati anak yang banyak bisa mengurus satu orang tuanya. Sebagian orang sudah kaya, sudah punya jabatan, bahkan kadang punya pendidikan yang tinggi, bahkan kadang dia seorang ustaz sekalipun, seorang ulama sekalipun, belum tentu dia bisa menjaga ibunya atau menjaga bapaknya atau memperhatikan orang tuanya. Karena itu hendaknya sebagai seorang anak adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kita tanya diri kita, apakah saya banyak mendoakan orang tuaku? Sebagaimana orang tua kita ketika dia hidup selalu mendoakan kita siang dan malam, apalagi di bulan Ramadan. Ya, sebagai seorang anak adalah kita tanya diri kita, apa yang saya bisa perbuat untuk membahagiakan orang tua saya? Apakah selama ini lebih banyak saya menyusahkan daripada menyenangkan orang tua? Padahal salah satu syarat masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Di tangga yang pertama Nabi mengucapkan amin.
Kemudian di tangga yang kedua, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Kemudian di tangga yang ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dan tidak lama kemudian langsung turun dari mimbar. Rasulullah SAW biasanya kalau naik mimbar tidak akan turun kecuali memberikan nasihat kepada sahabatnya. Tapi hari itu dia tidak lakukan. Karena itu para sahabat kaget. Kemudian bertanya, apa gerangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi Jibril mendatangiku, mengucapkan doa, maka saya pun mengaminkannya 3 kali. Doa yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, Rabbi ma'ampun beri. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan bu'dun, sungguh keterlaluan, sungguh celaka secelaka-celakanya. Yang pertama, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian tidak bisa diampuni dosanya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Ramadan itu siang dan malam adalah ampunan. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di siang hari di bulan Ramadan diampuni dosanya. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail pada malamnya, maka dipastikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW akan diampuni dosanya. Bahkan di akhir Ramadan Allah pun menyiapkan ampunan. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak ada yang tersisa dari waktu selama 1 bulan penuh, 24 jam. Itu adalah waktu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh keterlaluan, sungguh kecelakaan yang sebenar-benarnya kecelakaan ketika lewat bulan Ramadan. Orang hanya siap menyambutnya dengan lebarannya, sampai mudik, sampai tidak memperhatikan keselamatan, tapi belum tentu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah maksud dan tujuan yang paling besar dengan disyariatkannya bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Amin yang pertama terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu adalah miliknya Allah. Bahkan di antara amal-amal ibadah, puasa itu milik Allah, maka dia membalasnya tanpa batas. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi lahu. Semua amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku, maka saya yang membalas pahalanya. Yang kedua terkait dengan hak Rasulullah SAW. Malaikat Jibril kemudian membisikkan kepadaku, sungguh celaka seseorang yang disebut nama Rasulullah SAW, kemudian dia tidak berselawat kepadanya. Karena itu adalah hak Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siang dan malam yang kita dengar adalah qala Allah wa qala Rasul SAW dan penjelasan para ulama, supaya kita termasuk orang-orang yang banyak berselawat kepadanya, agar kita juga mendapatkan syafaat di sisi Allah, yang tidak ada syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah.
Dan di antara yang paling besar syafaatnya, syafaatul kubra, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir jamaah salat Id yang berbahagia. Amin yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku menceritakan kepadaku agar saya berdoa, mendoakan kecelakaan, kehancuran man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhulul jannah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi dia tidak bisa menjadi sebab dia masuknya ke dalam surga. Karena itu orang tua adalah pintu-pintu surga. Biar kita puasa siangnya, membaca Al-Quran setiap hari tamat, kemudian malamnya qiyamul lail, kemudian siang dan malam bersedekah, dan amal-amal ketaatan yang lainnya, tapi kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak bisa masuk surga. Maka jangan bermimpi masuk surga dengan amalan sebanyak apapun, sedekah dengan sebanyak apapun, kalau kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah pintu-pintu surga. Allah tutup bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena itu jamaah salat Id yang berbahagia, hari ini adalah hari fitri. Kita mensucikan diri-diri kita dalam kondisi apapun kita, apakah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, ataukah sebagai anak. Maka hendaknya kita memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk kemudian memulai memperbaiki diri-diri kita semuanya. Aku kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.